Cuaca ekstrim bisa mempengaruhi kualitas pangan. Tak bisa kita pungkiri bahwa perubahan iklim menjadi isu hangat yang tiada henti dibahas. Sebab, perubahan iklim menjadi penyebab utama suhu permukaan global yang meningkat. Satu dekade terakhir, yakni tahun 2011 sampai tahun 2020, merupakan dekade terpanas yang pernah tercatat sepanjang sejarah. Sejak 1980, setiap dekade menjadi lebih panas dibandingkan dekade sebelumnya. Hal ini merupakan polemik yang seharusnya segera diselesaikan oleh elit dunia. Kerjasama dari berbagai negara dibutuhkan untuk menyukseskan penurunan suhu dunia. Perubahan iklim atau climate change sendiri merupakan kejadian di mana emisi gas rumah kaca melingkupi bumi dan memerangkap panas matahari. Bumi yang awalnya memiliki suhu rata-rata menjadi naik dan kian panas. Maka dari itu, terjadilah perubahan iklim dan pemanasan tercepat dalam sejarah. Tentu bisa kita mengerti, mengapa ihwal ini merupakan hal yang terus dibahas tanpa henti. Berbagai penelitian membahas mengapa cuaca ekstrim terjadi, penyebab, dampak hingga solusi-solusi yang dapat ditempuh untuk mengembalikan suhu bumi ke angka normal. Terjadinya perubahan iklim, di lain sisi, ditengarai dengan kerusakan lingkungan yang parah. Yakni penebangan hutan secara liar, penggunaan pestisida atau gas freon, pencemaran udara oleh pabrik atau kendaraan bermotor, penggunaan plastik dan benda-benda lain yang sulit terurai oleh tanah. Tindakan-tindakan ini sesungguhnya bukanlah hal yang besar. Namun, karena pelaksanaannya masif dan tidak terkontrol, maka efek perubahan iklim makin terasa akibatnya. Bagaimana tidak, perubahan iklim yang ekstrim telah memengaruhi banyak segi kehidupan. Hampir semua area daratan mendapatkan porsi gelombang panas yang lebih besar dari biasanya. Kasus penyakit merebak dan menghambat perkembangan pasar dan sektor pekerjaan lainnya. Sebab naiknya suhu di permukaan bumi, kebakaran hutan pun menjadi peristiwa yang tak bisa dihindari. Lebih parah lagi, iklim yang ekstrim ini memengaruhi ke hal yang paling vital dalam kehidupan manusia. Tepat sekali, logistik atau pangan. Nah, apa saja pengaruh cuaca dan iklim bagi pangan dan distribusinya? Sebelum masuk ke pembahasan utama, jika kalian menyukai video-video kami, jangan lupa klik tombol like, komen dan share, ya. Dengan demikian, kami akan semakin semangat untuk membuat video-video yang sejenis. Jangan lupa juga untuk subscribe channel YouTube kami untuk berlangganan video secara gratis. Hidupkan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi setiap video terbaru kami keluar. Kekhawatiran mengenai pengaruh perubahan iklim dan distribusi pangan sudah diungkapkan jauh-jauh hari oleh perwakilan FAO untuk Indonesia dan Timor Leste, Mark Smulders. Sebab, meskipun krisis pangan yang terjadi tidak lebih menonjol dari negara lain, perubahan iklim ini tak bisa kita abaikan begitu saja. Sebab, Indonesia merupakan negara kepulauan yang notabene memiliki karakteristik iklim dan cuaca yang beragam di wilayah yang luas. Menurut FAO, Indonesia akan menjadi negara terbesar di Asia Tenggara yang mendapatkan dampak paling besar akibat perubahan iklim. Sebab, perubahan iklim ini menurunkan produksi pangan dan kapasitas produksi pertanian. Apalagi, masalah pangan ini didukung dengan penyempitan lahan dan belum efektifnya pemberdayaan petani. Tak berhenti sampai di sana, lonjakan jumlah penduduk juga merupakan kekhawatiran tersendiri atas distribusi pangan. Mengingat saat ini pertumbuhan penduduk masih sangat tinggi. Belum ada tanda-tanda penurunan pertumbuhan, dan tentu hal ini merupakan faktor pendukung yang menyedihkan. Tak hanya di Indonesia, masalah pangan ini juga menjadi permasalahan yang diteliti secara komprehensif oleh University of Melbourne. Tim peneliti menyusun daftar makanan yang terancam di Australia karena naiknya suhu bumi. Tentu bagi penduduk Australia hal ini merupakan hal yang gawat. Sebab, sebanyak 93% pasokan makanan Australia diproduksi dalam negeri. Tentu sedikit pergeseran iklim akan memberikan pengaruh yang serius bagi ketersediaan pangan. Padahal, sebagaimana kita ketahui, wilayah Australia merupakan wilayah yang hampir sama dengan Indonesia. Wilayahnya begitu terik dan panas karena suhu bumi yang terus meningkat. Peneliti University of Melbourne menyebutkan beberapa makanan yang sebelumnya telah terdampak oleh perubahan iklim. Beberapa daftar makanan tersebut adalah wortel, kentang, daging, biji-bijian dan susu. Adapun wortel akan memiliki rasa yang lebih hambar dan memiliki tekstur lebih buruk. Warnanya juga tidak akan secerah sekarang, dan mungkin akan terkesan lebih kusam. Rasa,
Tekstur dan warna wortel ini berubah di antaranya karena wortel dan ubi tidak dapat hidup di lingkungan dengan udara kering. Maka dari itu, tekstur, rasa dan warna wortel berubah. Kedua adalah kentang. Kentang biasa tumbuh di daerah lembab hingga panas, dan itulah yang mengakibatkan kentang akan memberikan potensi kanker. Sebab, mereka memiliki penyakit buru. Kentang yang tumbuh di area yang lembab atau terlampau panas juga akan cenderung terserang hama atau penyakit tanaman. Ketiga adalah daging. Ayam, sapi, kerbau dan daging lainnya akan terpengaruh oleh suhu panas secara langsung. Suhu tinggi dapat membahayakan dan mengurangi nafsu makan hewan-hewan ternak. Sehingga, diprediksi hewan-hewan tersebut akan menjadi kurus. Tak hanya itu, hewan yang terdampak juga akan memiliki daging yang lebih keras, lebih sedikit dan berserabut. Hal itu disebabkan oleh stres yang memengaruhi selera makan. Pengaruh selanjutnya adalah susu. Gelombang panas akibat perubahan iklim juga akan memberi dampak negatif terhadap produksi susu antara 10–25%. Tak berhenti sampai di sana, pasokan susu dapat berkurang hingga 40% jika kondisi iklim sedang ekstrim. Sebab, susu yang berkualitas dihasilkan oleh binatang ternak yang berkualitas pula. Jika poin ketiga, atau kualitas binatang tidak optimal atau bahkan memburuk, maka kualitas susu juga akan sama buruknya. Nah, itu dia tadi beberapa pembahasan tentang dampak cuaca pada kualitas pangan. Persiapkanlah diri kalian dan jangan menjadikan video ini satu-satunya tolok ukur kalian mendapatkan pengetahuan. Teruslah berpikir positif untuk menghadapi setiap keadaan. Jika kalian suka dengan video kami, jangan lupa untuk like, komen dan share video kami, ya. Terus berlangganan dengan YouTube channel kami secara gratis dengan cara klik tombol subscribe. Terima kasih dan sampai jumpa.